kita terus bicara tentang Yusuf Kala. Sekarang dia ada gejala melakukan korupsi jalan tol Jakarta apa itu sama perusahaannya. Nah, saya kembali lagi cerita kenapa saya berhubungan dengan tadi bilang dia adalah seorang adalah ketua masjid seluruh Indonesia. Ya. Ini saya bilang kenapa saya bilang tadi lembaga. Begitu juga saya belum temui di NU Muhammadiyah bahwa ada tokoh-tokoh dari mereka melakukan korupsi dan uang itu digunakan sebagai, ya mungkin Anda lebih banyak tahu, digunakan bagi umat-umat Islam itu sendiri untuk menutupi kebobrokannya. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa solusinya? Iya, tadi kalau lembaga-lembaga ini kuat menyampaikan kepada negara, hukuman mati diberlakukan, pasti diberlakukan. Yang masalahnya mereka tidak setujui. Karena itu adalah kantong-kantong dana daripada organisasi-organisasi, lembaga-lembaga institusi itu. Ya buktinya saya sudah bilang tadi kan. Seperti Yusuf Kala melakukan korupsi di jalan tol. Itu Pak bukan lagi itu ya. Bukan lagi tuduhan. Itu memang terjadi. Ya belum lagi yang masalah Yusuf Hamka. Dia juga korupsinya dipergunakan juga di lembaga-lembaga agama. Ya saya tidak menuduh, masih banyak ya orang-orang baik di Indonesia, orang-orang Muslim di lembaga yang ada. Kan di sini Pak, begitu juga masalah intoleransi. Karena intoleransi ini diangkat ke permukaan terus sebagai proyek industri dari lembaga-lembaga tertentu. Seperti yang dikatakan Mahfud MD, hukum sebagai alat industri. Didekati DPR beres. Jadi jangan ribut itu seperti Yusuf Kala, pengusaha Cina begini-begini. Anda yang membuat negara Republik ini rusak. Abu Rizal Bakri sama, si Brewo sama itu. Apakah dia entrepreneur murni? Wah tidak, saya berani bertarung. Saya tidak menjelek-jelekan. Ada tadi Pak Poldere bilang, PSI yang masih murni, mudah-mudahan aja. Sebab PSI juga motonya adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Itu motonya Pak. Mudah-mudahan nanti kalau dia sudah jadi partai besar, jangan lupa dengan motonya itu. Nah kalau dia misalnya masih lupa, kita ributin lagi dia kan. Tetapi sementara adalah motonya itu, partai anti korupsi dan anti intoleransi. Ya, mudah-mudahan ini Grace Natalia dengar, Giring juga dengar. Dan kita akan tetap bukan karena si PSI-nya, tetapi kita berkepentingan soal korupsi dan intoleransi ini. Iya deh, itu baik, aja. Pak Poldere. Iya, Pak Pras, ini thank you. Ayo. Pak Teddy udah siap-siap nih. Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Pak Teddy. Iya. Iya. Halo, shalom teman-teman. Ya, Shalom. Shalom. Ya, ini saya senang bicara tentang masalah korupsi dan intoleransi. Ya, kan kita dari SMA dulu, dari Kapolsek, Kodim, kecamatan, selalu mengumpulkan anak-anak SMA ini Pak, kita cerita 30 tahun lalu, teman-teman di Zoom. Kita bicara tentang korupsi, cara bagaimana pemberantasan korupsi, bila mana kapan, peluang-peluang orang melakukan korupsi di mana. Itu sudah diajarkan dulu. Nah, sudah sering diajarkan. Bagaimana bila mana peluang-peluang korupsi itu terjadi bagaimana. Tetapi sampai sekarang tidak ada efek jerah negara kita untuk menghantam korupsi. Nah, sekarang perampasan hak aset aja sulit mau ditembus. Nah, ini saya punya solusi untuk korupsi. Sekalian aja hukuman mati. Karena bagi generasi muda, Ya. sudah bikin sanksi sosial bagi anak-anaknya, orang tuanya, ya kan, Pak Sentemer. Mereka yang melakukan korupsi seperti seolah-olah bahagia aja dari zaman dulu begitu Pak. Tidak ada efek jerah gitu. Betul. Nah, ini terjadi terus-menerus. Kalau mungkin pakar psikologi, pakar sosiologi, kalau ketemu yang dia bahas seperti yang kita bahas ini, kita bicara bila mana, kapan, di mana,
baru tokoh-tokoh siapa yang biasa untuk melakukan korupsi di pemerintah mana. Iya tuh peluang-peluang mana yang mereka lakukan korupsi. Ini selalu memang para akademis selalu berbicara ini, tapi Pak, sampai di diskusi aja tingkat-tingkat akademis atau di diskusi tingkat pemerintahan. Ya, sekarang kalau pertanyaan ditanyakan kepada saya, efek jerahnya apa gitu? Supaya mereka, kalau saya hukuman mati, memang secara HAM itu hukuman mati itu tidak disetujui, tetapi saya contoh di Amerika ini Pak, ada di beberapa state melakukan hukuman mati. Apakah dia di strum, apakah dia disuntik, itu ada cara-cara dalam pengambilan keputusan. Ya, sekarang bagi saya efek jerah untuk orang tidak korupsi di negara kita adalah hukuman mati. Karena apa Pak? Memang kalau analisa saya, Pak, kenapa perlakuan hukuman mati di Indonesia tidak dilakukan? Karena ada gajalan-gajalan institusi. Kita jujur aja melihat itu. Seandainya ada lembaga-lembaga kuat luar dari pemerintah, kayak saya boleh bilang aja kayak NU, Muhammadiyah, MUI, mereka adalah kelompok-kelompok kuat di negara menyetujui itu, pasti akan diterima oleh pemerintah. Ya karena saya sudah ulang, saya tidak menuduh ya semua lembaga-lembaga ini. Dari dulu lembaga-lembaga ini kalau uang mereka tidak haram, kalau makanan mereka rasa haram. Ini persoalannya. Yang ini gejala Pak Ustadz umat Islam di Indonesia ini udah gejala umum, sudah dari zaman dulu gitu. Dan ini bukan saya mau bikin konflik ya, dan saya mau menuduh bahwa lembaga-lembaga ini ikut serta di dalam melakukan korupsi. Tetapi gejala fenomena itu mereka ikut terlibat dalam korupsi. Mungkin Pak Sentemir, teman-teman ini boleh tanya sama saya, Pak Teddy coba Anda buktikan begitu. Begitu kan, supaya saya tidak opini. Kemarin kan, ya coba. Kemarin kan kita bicara kemarin luar biasa. Serta John Plate itu kita angkat masalah tower. Oke? Ini luar biasa sebenarnya ini Galarua. Baru-barusan ini kita terus bicara tentang Yusuf Kala. Sekarang dia ada gejala melakukan korupsi jalan tol Jakarta sama perusahaannya. Saya kembali lagi cerita kenapa saya berhubungan dengan tadi bilang dia adalah seorang ketua masjid seluruh Indonesia. Ya. Ini saya bilang, kenapa saya bilang tadi lembaga. Begitu juga saya belum temui di NU Muhammadiyah bahwa ada tokoh-tokoh dari mereka melakukan korupsi dan uang itu digunakan sebagai, ya mungkin Anda lebih banyak tahu, digunakan bagi umat-umat Islam itu sendiri untuk menutupi kebobrokannya. Mungkin teman-teman bertanya, apa solusinya? Iya. Tadi kalau lembaga-lembaga ini kuat menyampaikan kepada negara, hukuman mati pasti diberlakukan. Yang masalahnya mereka tidak setujui. Karena itu adalah kantong-kantong dana daripada organisasi-organisasi, lembaga-lembaga institusi itu. Ya buktinya saya udah bilang tadi kan. Seperti Yusuf Kala melakukan korupsi di jalan tol. Itu Pak bukan lagi tuduhan. Itu memang terjadi. Ya belum lagi yang masalah Yusuf Hamka. Dia juga korupsinya dipergunakan juga di lembaga-lembaga agama. Ya saya tidak menuduh, masih banyak ya orang-orang baik di Indonesia, orang-orang Muslim di lembaga yang ada. Kan di sini Pak begitu juga masalah intoleransi. Karena intoleransi ini diangkat ke permukaan terus sebagai proyek industri dari lembaga-lembaga tertentu. Seperti yang dikatakan Mahfud MD, hukum sebagai alat industri, begitu juga toleransi digunakan sebagai alat intoleransi. Nah, itulah pandangan saya sedikit Pak, mungkin ya gejala-gejala begini ya yang pasti kita jawab.
kalau Pak Hawe tadi menjelaskan, itu Pak fenomena lama. Begitu juga Paul Dere. Sekarang kita bikin solusi dong. Apa solusinya untuk negara? Pertama, ya kita jatuhkan wibawa pemerintah negara. Ya itu. Yang penting kita coba mengevaluasi sejarah kejadian masa lalu. Ya, terima kasih Pak Santiamer. Barangkali masih itu pendapat saya. Masalah intoleransi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Santiamer. Yuk, makasih. Ya. Baik Pak Teddy. Jadi memang korupsi ini tetap tumbuh subur di Indonesia, salah satu karena ya unsur yang tadi ya, efek jerahnya itu masih kurang kuat lah dibandingkan misalnya narkoba ya. Kalau narkoba itu kan sudah ada hukuman mati di Indonesia. Nah, ini korupsi ini belum ada. Nah, terus kenapa korupsi ini tetap tumbuh subur di tanah air kita ini? Rupanya itu tempat pencucian uangnya itu paling banyak itu dihibahkan ya, atau diberi bantuan kepada yang lembaga swadaya masyarakat yang Sontoloyo ini, Santoloyo, bukan Sontoloyo, yang Santoloyo. Jadi paling banyak itu, jadi dihibahkan, jadi mereka mencuci uangnya lewat situ, lewat itu. Ya di samping mungkin ya supaya tidak terlalu kentara gitu, ya mungkin ada juga yang diseludupkan ke investasi lainnya, yang seperti disampaikan tadi malam itu ya, di pihak ketiga kan istilahnya, ke orang-orang awam gitu ya, untuk beli tanah berhektar-hektar dan lain-lain. Tetapi yang paling istilahnya ya, paling halus itu yaitu dihibahkan ke sini ya dihibahkan ke situ ya, untuk sumbangan ini sumbangan itu, ke yang LSM Santoloyo ini begitu Pak. Nah, itu yang menggejala kenapa sampai korupsi ini ya kayaknya mau diberantas di gugur satu tumbuh 1000 istilahnya. Jadi satu ditangkap 1000 yang tumbuh lagi, karena itu faktor itu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Santi Amir masih mau disampaikan, silakan Pak Santi Amir. Baik, terima kasih Pak Frans Lisi ya. Jadi ada tadi statement terakhir daripada Pak Teddy yang menarik. Menarik itu adalah ciri seorang yang ciri seseorang yang peduli. Nah, sesudah kita berbicara masalah korupsi, terus apa jalan keluarnya? Nah, ini penting ini ya. Saya suka itu. Nah, saya ingin berbagi dulu Bapak Ibu ya, satu lembaga dulu kita soroti, tetapi ini adalah satu lembaga yang powerful, karena mereka adalah muara daripada pesan-pesan ataupun otoritas ketua partai. Nah, siapa itu lembaga itu? Kita lihat dulu lembaga DPR. Memang mereka anggaran DPR itu disetujui oleh pemerintah, tetapi jangan salah. Setiap sen anggaran di kementerian dan lembaga ya tinggi negara itu harus persetujuan dari DPR. Jadi rancangan APBN itu, biaya ataupun anggaran di setiap kementerian dan lembaga itu, mereka itu tahu persis. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk proyek apa, ini untuk proyek apa. Mereka tahu persis itu. Jadi rahasia pertama adalah alokasi daripada anggaran itu mereka menguasai. Nah, kita akan lihat dulu di DPR itu siapa itu. Saya mau share screen dulu ya teman-teman, supaya nanti kita punya perspektif baru bagaimana menjawab seperti yang dikatakan oleh Pak Teddy tadi. Ini baru salah satu. Nah, saya mau ajak teman-teman ya, saya mau ajak dulu teman-teman apa yang disebut dengan banggar di DPR itu ya.
Banggar atau badan anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Jadi segala sesuatu yang menyangkut keuangan negara harus melalui Banggar DPR ini untuk disetujui. Kenapa filosofi ini ditetapkan melalui DPR? Sebenarnya supaya DPR itu melakukan pengawasan penggunaan daripada dana itu. Selain daripada nanti ada BPKP, ada BPK gitu ya. Itu badan apa namanya, badan pemeriksa keuangan. Di luar daripada legislatif, adjudikatif ini namanya ini. Selain itu. Jadi sebenarnya dibuat ini Banggar ini, mereka mengetahui seluk-beluk kemana anggaran ini, ke lubang mana anggaran itu, mereka tahu persis adalah sebenarnya supaya mereka mengawasi penggunaannya itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak begitu. Yang menonjol itu adalah dia akan mengatakan kepada si menterinya, ya. Nah ini Badan Anggaran bertugas, ini dulu tugasnya. Membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Ya. Nah ini, membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ketika orang berbicara pokok-pokok kebijakan fiskal itu apa? Nah, dia ini kementerian mendapat alokasi anggaran berapa dan itu digunakan untuk apa? Itu Banggar itu tahu persis itu. Maka oleh si Banggar, nanti sesudah dia ribut dengan menteri, pura-pura dikritik, bicara keras di DPR sana supaya ditonton rakyat, wah ini DPR ini hebat, sandiwara. Keras, tetapi sesudah selesai rapat, maka si menterinya didekati. Ya, si menterinya didekati. Ini adalah informasi yang saya dengar dari seseorang mantan di sana. Jadi bukan karangan saya, ini dia yang bercerita itu. Kebetulan ini si anggota DPR ini orangnya jujur. Ya. Jujur benar sih enggak ya, jujur relatif jujur lah. Dia yang cerita ini. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman ini bukan omong kosong saya atau karangan. Tetapi landasan hukum daripada si DPR ini, si Banggar ini berbuat itu ada, yaitu tugasnya ini tadi. Membahas bersama pemerintah. Kalau sudah membahas itu artinya apa? Segala detail-detail ini dana berapa jumlahnya dialokasikan kemana untuk bikin apa. Mereka udah tahu semua. Nah inilah yang langsung dibajak oleh si Banggar, langsung dibilang ke menteri. Oke, kasih kepada kami, kepada saya 10% dari total anggaran di kementerian Anda. Ya. Jadi kalau misalnya total kebutuhan anggaran di kementerian dan lembaga itu katakanlah kalau RAPBN 2000 triliun, contoh ini, total kebutuhan ataupun alokasi anggaran di kementerian dan lembaga itu 1.200 triliun. Maka dia enteng aja bilang, kasih saya 5%. Tahu dia kan, oh ini proyek ini, tahu dia. Kasih 5%. Maka si menteri kan tidak berdaya. Kalau menteri tidak mau, tidak disetujui. Oke, kasih 5%. 5% kali 1.200 berapa itu? Kan 60 triliun. 1.200, 10%, 120 kan 120, 60 triliun itu. 60 triliun itu dikorup. Bagaimana caranya ini? Maka di belakang Banggar itu sudah antri itu para pengusaha untuk mengambil ini, untuk mereka mengerjakan. Oke, maka kepada si pengusaha bilang, kasih kepada kami 3%. Hitung aja bapak-bapak. Itulah sumber korupsi itu. Kasih saya 3%, karena di belakang dia di pengusaha sudah antri, termasuk si Kalajengking misalnya modelnya begitu. Karena dia tahu menguasai ini, proyek apa. Dan disinilah seluruhnya itu bermain. Oke, mengerjakan ini ditunjuklah rekanannya, ditunjuklah saudaranya, ditunjuklah si ini, si itu, dan lain sebagainya. Maka di Indonesia ini korupsinya berjamaah. Kalau dibikin misalnya hukuman mati, siapa yang dihukum mati? Ya termasuk misalnya suaminya Puan Maharani kalau terbukti. Mau dia hukuman mati itu, maka berbagai upaya dilakukan untuk menggagalkan supaya tidak ada hukuman mati. Nah, sesudah kita mengetahui detail-detail daripada proses korupsi yang di Indonesia ini, ya, detail-detailnya begini, sesudah kita mengetahui apa namanya ini ya,
organnya itu detail-detail daripada korupsi itu, maka kita berpikir, apakah dengan pengadilan sekarang ini memungkinkan itu hukuman mati? Tidak mungkin. Apakah KPK itu akan berani misalnya untuk membuat tersangka itu? Tidak berani. Orang KPK juga harus di fit and proper test oleh DPR. Ya kan? Sudah, itu ditentu. Lu kalau jadi nanti ya disetujui DPR, jadi ketua KPK jangan macam-macam ya. Transaksi sudah. Nah kalau begitu apa? Ada suatu usulan radikal teman-teman ya. Ini usulan radikal. Usulan radikal berangkat daripada pemahaman bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Termasuk kedaulatan yang digunakan oleh DPR ini untuk membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Itu kedaulatannya itu dari siapa? Dari rakyat. Maka sebenarnya adalah untuk para koruptor ini jangan diserahkan kepada pengadilan negeri, jangan diserahkan kepada polisi, jangan diserahkan kepada KPK. Bentuklah suatu namanya lembaga yang namanya lembaga pengadilan rakyat. Ya, pengadilan rakyat. Kalau rakyat di situ siapapun rakyat berhak mengadili si koruptor. Terserah itu rakyat menentukan mau hukuman mati, mau dirajam atau bagaimana, atau dipermalukan atau diarak keliling kota, ini koruptor gitu dibikin. Ya, itu baru. Tapi namanya pengadilan rakyat, Pak. Dan pengadilan rakyat ini khusus untuk mengadili para koruptor. Itu baru ada efek jerah itu. Seluruh hartanya juga rakyat langsung ambil itu, kembalikan kepada negara. Kalau dengan sistem sekarang itu tidak mungkin. Nah, apakah ini bisa? Bisa. Apakah ini legal? Bisa dibikin legal. Kenapa rupanya tidak? Tetapi dengan catatan apa? Harus ada perubahan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kenapa harus ada perubahan? Karena kalau dengan sistem sekarang ini, di mana undang-undang harus disetujui oleh DPR dan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah harus disetujui oleh DPR, disetujui bersama. Lah kalau misalnya dibikin undang-undang pengadilan rakyat, apakah mungkin itu disetujui DPR? Tidak akan mungkin disetujui, sampai kapanpun tidak akan mungkin. Tetapi kalau misalnya MPR posisinya sudah menjadi lembaga tertinggi negara, di mana anggota daripada parpol di situ atau DPR-nya di situ adalah jumlahnya sedikit, tidak mayoritas, maka dengan mengeluarkan ketetapan MPR, setiap begini-begini harus diadili dengan pengadilan rakyat, mau tidak mau harus itu ditaati dan dilaksanakan. Dan mereka itu juga membuat ketetapan MPR, tidak ada beban apa-apa kecuali untuk membela rakyat. Karena MPR itu juga mendapatkan kedaulatan rakyat. Jadi, kedaulatan rakyat itu melaksanakan itu adalah MPR. MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Terlepas daripada masih ada titik lemah sana sini, tetapi untuk memberantas korupsi adalah efektif kalau ada ketetapan MPR, payung hukum. Dan jadikan itu adalah yang mengadili pengadilan rakyat. Wah, itu baru rame. Itu ada koruptor itu rame-rame rakyat itu menggebukin itu, atau pokoknya bikin hukumannya. Jangan bicara di situ HAM, jangan bicara di situ apa segala macam, enggak urusan. Apakah seorang koruptor itu juga tidak melanggar HAM? Oh, melanggar HAM itu. Dia korupsi seperti si Plate misalnya, 8 triliun. Hak-hak daripada rakyat yang abai atau tidak terpenuhi karena 8 triliun dia tilim. Itu berapa juta orang itu? Jangan-jangan puluhan juta orang. Nah, siapa di sini yang HAM? Bela HAM siapa yang kita bela di sini? Yang 10 juta orang atau 1 orang? Jadi tidak terkecoh dengan apa yang dikatakan oleh hak asasi internasional. Tunggu dulu, itu Anda pakailah situ. Tetapi kami di negara kami begini. Nah itu solusi Pak Teddy yang sangat radikal. Ya sangat radikal. Kalau tidak begitu tidak ada efek jerah. Maka sudah kita ketahui begini Pak, anatomi daripada korupsi dengan mengambil salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia adalah DPR, maka yang lain-lainnya juga sama modelnya itu. Kalau di kementerian dan lembaga itu yang namanya korupsi itu relatif sedikit, kecil lah dibandingkan DPR. Paling markup, kualitas dari proyek diturunkan. Itu, tetapi kalau dilihat dari sisi jumlah di DPR ini, nah, jadi jangan heran Bapak Ibu, kenapa pengusaha-pengusaha yang besar di Indonesia ini bukan lahir karena entrepreneurship-nya, seperti kita orang-orang Tionghoa atau Cina. Beda.
mereka itu besar, pengusaha besar seperti Yusuf Kalla ini karena mencuri uang negara dengan cara itu tadi. Sandiaga Uno dan yang lain-lain sama saja mungkin. Coba diselidiki. Apa usahanya dia itu? Semua itu adalah menggunakan fasilitas negara. Semua itu mereka mendapatkan proyek-proyek daripada negara. Ada kata Belice, udah didekati DPR beres. Jadi jangan ribut itu seperti Yusuf Kalla, pengusaha Cina begini-begini. Anda yang membuat negara Republik ini rusak. Abu Rizal Bakri sama, si Brewo sama itu. Apakah dia entrepreneur murni? Wah, tidak, saya berani bertarung. Saya tidak menjelek-jelekan. Ada tadi Pak Poldere bilang, PSI yang masih murni, mudah-mudahan aja. Sebab PSI juga motonya adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Itu motonya, Pak. Mudah-mudahan nanti kalau dia sudah jadi partai besar, jangan lupa dengan motonya itu. Nah, kalau dia misalnya masih lupa, kita ributin lagi dia kan. Tetapi sementara adalah motonya itu, partai anti korupsi dan anti intoleransi. Ya, mudah-mudahan ini Grace Natalia dengar, Giring juga dengar, dan kita akan tetap bukan karena si PSI-nya, tetapi kita berkepentingan soal korupsi dan intoleransi ini. Begitu Pak Frans Lisi suatu terobosan. Ya, jadi kalau terpilih nanti presiden yang betul-betul nekat ya dan berani, wah itu bagus sekali. Nekat dan berani gitu. Untuk kepentingan rakyat. Jadi presiden yang bisa menjalankan ini adalah presiden yang sudah selesai dengan masa lalunya. Tidak peduli lagi dia ini itu. Siapa itu? Ya kita bisa melihat sendirilah. Siapa presiden atau calon presiden yang sudah selesai dengan masa lalunya. Kalau si Anies, wah itu menjadi boneka itu. Menjadi boneka itu. Lihat aja itu pembangunan Jakarta. Ada dibikin jalur sepeda. Mana dipakai jalur sepeda itu? Apakah bukan anggaran? Anggaran itu. Dibikin trotoar, tetapi itu dulu trotoar nggak boleh berdagang di situ. Sekarang berdagang. Apa yang dibikin Anies? Merusak dia itu. Kenapa? Dia dikendalikan. Nanti yang bisa mengendalikan itu adalah Yusuf Kalla. Dan kue pembangunan nasional itu nanti akan jatuh kepada siapa yang mengendalikan dia itu. Jangan-jangan nanti uang negara Republik Indonesia lari ke luar negeri, ke Yaman sana. Apa kita rela? Ya enggak lah. Inilah salah satu program dari Galarua untuk kampanye secara total, jangan sampai terpilih presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden yang berkarakter anti Pancasila. Ini tambahan teman-teman tadi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,